Dengan liar bergerak di atas langit, beberapa kilat mulai menyambar, nampak terang di atas gedung pencakar langit. Belum ada rintikan gerimis yang turun, namun kondisi saat ini diprediksi akan datang hujan yang lebat. Zara mulai mencemaskan akan nasib sahabatnya, kali ini ia mulai kebingungan. Apakah ia datang seorang diri ke sana atau ia segera menghubungi suaminya? Memang baginya ini semua sangat beresiko jika diatasi seorang diri, mengingat kondisi tubuhnya yang saat ini sedang berbadan dua, dan tentunya Zara tidak mau gegabah dan mengambil resiko. Hingga pada akhirnya Zara memutuskan untuk pergi, dan terpaksa mengatakan kebohongan kepada ibunya. Zara pun benar-benar sangat menyesal. Tolong maafkan aku Bu, kali ini aku tidak ingin melibatkanmu. Ucapnya dalam hati. Setelah mendapatkan izin dari sang ibu, akhirnya Zara memutuskan untuk pergi ke tempat di mana Dewi disekap. Ia pun mencoba terus menghubungi ponsel suaminya, namun tak kunjung diangkat. Ish, kemana sih Mas Saga? Aku lagi butuh bantuannya, tapi sama sekali tidak ada jawaban. Keluhnya dalam hati. Hingga akhirnya ia bersama sang sopir memutuskan untuk terus melakukan perjalanan tanpa menunggu kabar dari suaminya, dan Zara pun memilih untuk mengirim pesan singkat serta mengirimkan pesan dari Dewi. Padahal saat ini posisinya Saga sedang melakukan rapat gabungan pemegang saham dan juga dewan direksi di ruang meeting, dan tidak bisa diganggu begitu saja, bahkan ponsel miliknya saat ini tertinggal di ruangannya. Dan kini Zara hampir saja tiba di tempat di mana Dewi disekap, namun sebelumnya Zara menyempatkan diri untuk mampir ke minimarket, mengingat ini adalah jam makan siang, dan ia pun sudah mulai merasa lapar. Akhirnya Zara memilih membeli roti, biskuit dan juga air mineral. Sang sopir terus saja memperhatikan nyonyanya, ia pun tampak bingung dengan arah tujuan mereka ke tempat yang cukup asing dan lumayan jauh dari pusat perkotaan. Hingga pada akhirnya ia segera menghubungi salah satu pengawal Tuan Saga, dan kebetulan sang sopir mengenalnya cukup dekat. Halo Pak Rian, saya Udin. Ucapnya lewat sambungan telepon. Iya Din, ada apa? Jawab Rian. Begini Pak, saya saat ini sedang bersama Nyonya Zara, dan Nyonya meminta saya untuk mengantarnya ke suatu tempat yang menurut saya sangat aneh dan juga asing, dan sepertinya sedari tadi Nyonya mencoba menghubungi Tuan, namun tak ada jawaban. Tuturnya mencoba menjelaskan apa yang telah terjadi. Ya sudah kalau begitu, aku akan segera pergi menemui Tuan, karena saat ini Tuan sedang mengadakan rapat penting. Kau coba untuk mengulur waktu, jangan sampai ambil tindakan yang gegabah, faham kamu? Siap, faham Pak. Kemudian sambungan telepon pun terputus. Setelah selesai menikmati makan siangnya, Zara pun buru-buru untuk segera melanjutkan perjalanannya, namun Pak Udin selaku sopir pribadinya, mulai mengikuti instruksi yang telah diberikan oleh pengawal Rian. Nyonya sebaiknya kita segera kembali. Saat ini kita sudah berada di tempat yang sangat asing, dan saya takut Anda kenapa-kenapa. Imbuhnya. Pak Udin, ini masalahnya menyangkut nyawa seseorang. Saya sudah menghubungi suami saya dan mengirimkan pesan singkat padanya, jadi Anda tidak perlu khawatir, pasti sebentar lagi suamiku akan segera datang untuk mencari keberadaanku. Jawabnya sangat percaya diri. Seketika Pak Udin langsung tercekat atas pengakuan nyonyanya. Nyonya, kenapa Anda tidak langsung lapor polisi saja? Ini terlalu beresiko Nyonya, apalagi saat ini Nyonya sedang hamil. Percuma lapor polisi juga, itu artinya sama saja aku membiarkan sahabatku mati di tangan mereka. Sudahlah Pak Udin, sebaiknya kita bergegas ke sana sebelum terlambat. Pintanya. Hingga akhirnya Pak Udin terpaksa mengantarkan nyonyanya pergi ke suatu tempat. Pak Udin pun mencari alamat tersebut dengan menggunakan aplikasi Google Map dari ponsel miliknya. Dengan rasa cemasnya, Rian terus saja mondar-mandir di depan pintu ruang meeting. Ia berharap John ataupun Tuan Saga keluar dari ruangan tersebut, padahal Rian sudah menghubungi John beberapa kali,
namun tidak ada respon sama sekali. Selang 10 menit, akhirnya John keluar dari dalam ruangan meeting. Ryan pun merasa lega. Lalu John segera menghampiri Ryan, dan menanyakan kenapa dirinya sedari tadi terus saja menghubunginya. Ada apa Ryan? Sepertinya kau ingin memberikan informasi penting. Cepatlah katakan karena aku tidak memiliki banyak waktu, dan setelah ini aku harus bergegas kembali ke dalam. Ucapnya menatap tajam ke arah Ryan. Hingga akhirnya Ryan menceritakan apa yang telah terjadi pada Nyonya Zara, sontak John langsung terkejut atas penjelasan dari Ryan. Ryan, kau cepat hubungi kembali Udin dan kau lacak keberadaannya GPS-nya, aku akan segera memberitahu kepada Tuan Saga. Perintahnya yang langsung diangguki oleh Ryan. Setelah kepergian Ryan, John bergegas masuk ke dalam ruangan meeting, namun sayangnya saat ini Tuan Saga sedang menjelaskan beberapa perencanaan pembangunan anak perusahaan baru di Pulau Batam kepada para pemegang saham dan juga Dewan Direksi. John sudah sangat gatal ingin mengatakan apa yang telah terjadi terhadap Nyonya Zara. Akhirnya Saga selesai menyampaikan semua penjelasan tentang mendirikan perusahaan baru kepada para pemegang saham dan Dewan Direksi. Kemudian John mencoba mendekat dan membisikkan sesuatu di telinga tuannya. Saat Saga mendengar penjelasan dari John, Saga benar-benar sangat terkejut, dan ia bergegas pergi menuju ruangannya. Ia tahu jika ponselnya telah tertinggal di sana. Setibanya di ruangannya, Saga buru-buru mengecek ponselnya, dan benar saja jika sedari tadi ada puluhan notif panggilan tidak terjawab dari istrinya dan Saga pun membaca pesan singkat dari sang istri. Lagi dan lagi ia dibuat tercengang atas apa yang telah disampaikan oleh Zara. Sayang, kau tidak mungkin kan pergi ke sana seorang diri. Kau jangan nekat. Dasar sial. Umpatnya sambil tangan dikepal. Lalu sambil melangkahkan kakinya menuju tempat parkiran mobil, Saga terus saja menghubungi ponsel istrinya, namun hanya operator yang menjawabnya. Maaf, nomor yang ada 7 sedang berada di luar jangkauan. Saga pun semakin panik dibuatnya. John, kenapa kau baru memberitahuku sekarang? Ucapnya sambil menarik kerak kemeja John di dalam lift menuju parkiran mobil. Maaf Tuan. Tadi saya melihat Tuan sangat sibuk dan sepertinya tidak bisa diganggu. Jawabnya terbata, kali ini posisi John memang serba salah. Lain kali jika ada hal seperti ini, kau langsung saja mengatakannya padaku, jangan kau pedulikan posisiku meskipun sesibuk apapun, karena jika menyangkut soal keluargaku, aku akan selalu memprioritaskannya, dan aku tidak peduli dengan masalah perusahaan, ngerti kamu? Apalagi ini menyangkut istriku John, dia sedang mengandung anakku. Jawabnya seolah menyesal. Lagi dan lagi John menyesali atas sikapnya kali ini. Setibanya di parkiran mobil, kini Saga dan John bergegas menuju lokasi terakhir Pak Udin, dan jarak tempuhnya lumayan jauh. Saat ini ponsel Pak Udin pun tidak bisa dihubungi, dan hanya operator yang menjawabnya. Sayang, semoga kamu baik-baik saja. Kenapa kau nekat melakukan hal ini? Aku tidak mau sampai kau kenapa-kenapa, aku tidak akan sanggup jika harus kehilangan untuk yang kedua kalinya, lebih baik aku mati, batinnya seolah ingin menjerit.